Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi abada. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan azima. Masyiral mukminin rahimakumullah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya, serta memujanya. Puji hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Semoga tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berdasar karena sungguh sejatinya segala puji hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini kami selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan memuhajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Atau Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dari kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Dunia setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian.
Masyiral muslimi rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu atau takdirnya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada ialah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibagikan kepada setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas. Pada kesempatan berharga ini, pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 adalah berfirman. Pertama, Maha Suci Allah yang menguasai atau segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Masyiral muslimi rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya sesungguhnya sebaik-baik bekerja adalah yang rutin atau berkelanjutan, meskipun itu sedikit beramal sebagai mungkin. Juga berarti bahwa bekerja itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun segala sesama manusia. Dan setiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi kita adalah amal terakhir kita. Masyiral muslimi rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir padahal pahalanya di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Masyiral muslimi rahimakumullah. Yang kedua, siapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyakkan amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoa kita kelak sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amal kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang diambil bermanfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan dengan tuannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah adalah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang
yang indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mengendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan membuat beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik pada badannya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu walikum fil Qur'anil azim wa nafa waliyakum bima fi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala min wa minkum waliyanahu innahu wal samiul azim wa qulu qawli hadzal wastaghfirullahi walakum wasta'ni wal muslimina wal muslimati wal muslimina wal mu'minati wastaghfirullahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatamus solihati wa bi godoli tatanazzalus khairatu wa barakat wa bi tawfiqi tazahaq qaqul wa alqaba do siwa wa fariyat asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi abada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sahin. Amma ba'd faya ayuhan nazirun wa uzikum wa iyaya bitaqullahi wa ta'ati la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqu fa inna khairal juda taqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hiyadi minhum wal adwat innaka sami'ul qaribul muhibbud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina wa zahabai mahkama Robana Diva. Sekian dari khutbah singkat ini dan lebihnya mohon maaf kekurangan dari saya pribadi. Tentunya kita melaksanakan amal-amal yang soleh dan berbuatlah baik sesama manusia. Demikian yang saya sampaikan dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.